Wang Donger memerah. Aku takut kamu tidak bisa menerimanya ketika aku pertama kali kembali ke identitas wanitaku, dan bahwa kamu masih memperlakukan aku seperti saudara. Saya mencoba yang terbaik untuk menjadi lembut dan pasif. Setelah itu, Anda memberi begitu banyak untuk saya, dan saya ingin menjadi lebih baik untuk Anda. Itulah alasan mengapa saya selalu begitu lembut, karena saya selalu ingin menjadi lebih baik kepada Anda. Tetapi ketika saya melihat Kiwer hari ini, saya tiba-tiba merasa bahwa saya yang lembut tidak benar-benar saya lagi. Jika Anda benar-benar menyukai cara saya ketika saya lembut, mungkin Anda tidak suka cara saya sebagai pribadi. Karena itu, saya ingin mencoba menjadi diri sendiri lagi. Apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Mata Huo Yuhao menjadi fokus, dan rasa sakit yang hebat berayun dari dadanya. Iya. Saya sudah memberikan begitu banyak untuk Donger. Tapi bagaimana dengan dia? Dia juga memberi saya kembali dalam diam. Dia mengubah kepribadiannya sendiri untukku, itu hal yang sangat sulit dilakukan. Tidak heran saya mulai merasa bahwa dia berubah selama beberapa hari terakhir. Kemarilah, Donger. Suara Huo Yuhao terdengar agak tertahan. Wang Donger berdiri dan berjongkok di sampingnya. Huo Yuhao mengulurkan tangan kanannya dan menariknya ke pelukannya. Maafkan aku, Donger. Ini aku telah mengabaikanmu, dan aku telah mengabaikan perasaanmu. Anda tidak harus sebodoh itu, karena Anda akan selalu menjadi Donger saya, apapun kepribadian yang Anda miliki. Cepat, kembalilah pada dirimu sendiri, karena yang paling aku sukai adalah dirimu yang bahagia. Saya akan menyukai Anda jika Anda bahagia, tidak peduli apa kepribadian Anda. Bagaimana Anda bisa mengubah diri Anda karena saya? Aku tidak akan senang jika kamu bekerja keras hanya untuk bersamaku. Petik 2. Wang Donger membuka tangannya dan memeluk Huo Yuhao sekencang mungkin. Air mata mengalir di matanya saat dia berkata, "Ya, sangat sulit bagi saya, terutama ketika Anda menghilang saat itu. Saya pikir saya akan kehilangan Anda, dan saya tidak berani cemburu. Saya tidak berani berpikir berlebihan, dan saya tidak berani marah kepada Anda. Aku terlalu takut kehilanganmu. Ketika Anda kembali kepada saya seolah-olah Anda sudah mati, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya akan mati bersamamu jika Anda tidak selamat. Itu sangat menjengkelkan, dan saya seharusnya tidak mencurigai Anda tentang apapun, saya seharusnya tidak cemburu. Saya mencoba yang terbaik untuk menjaga semangat saya dan menguatkan diri saya selama waktu itu sehingga saya dapat merawat Anda dengan semua yang saya miliki. Aku akan mati bersamamu jika kamu mati, dan jika kamu akan lumpuh selamanya, maka aku akan menjagamu selama sisa hidupmu. Saat itulah saya benar-benar melihat diri saya sebagai wanita Anda. Tapi selama beberapa minggu dan bulan terakhir, selalu ada bayangan di hatiku, bayangan yang berasal dari Wang Kiwer, dan itu ada di sana meskipun aku tahu aku satu-satunya di hatimu. Namun, saya dapat mengatakan dari mata Wang Kiwer bahwa meskipun dia kedinginan pada Anda di luar, rasa sakit yang dia rasakan di hatinya sama dengan perasaan saya saat itu, dan kemungkinan dia merasa lebih menderita daripada saya karena dia sangat menyukaimu. Tapi aku tidak bisa memberikanmu padanya, karena aku tidak tahan membiarkanmu pergi. Inilah alasan mengapa saya sangat berkonflik. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk menjadi baik kepada Anda, untuk menjadi lebih lembut kepada Anda, sehingga Anda dapat menikmati semua yang saya miliki. Tapi semakin dalam aku pergi, semakin aku bersalah, sampai-sampai aku kehilangan kepercayaan diri. Saya menemukan bahwa saya bukan Wang Donger seperti dulu, dan saya merasa seolah telah berubah, dan bahwa saya benar-benar menjadi pelengkap Anda. Saya merasa seperti ini sampai hari ini, ketika saya akhirnya kembali ke panggung kompetisi setelah sekian lama. Baru saat itulah saya terbangun, dan saya menyadari bahwa saya Wang Donger, satu-satunya di dunia. Mengapa saya harus memiliki harga diri yang rendah? Mengapa saya harus memiliki kepercayaan diri yang rendah? Aku sangat cantik, dan kamu mencintaiku. Tidak ada alasan sama sekali bagi saya untuk kurang percaya diri. Saya Wang Donger, dan orang yang saya ingin Anda jatuh cinta adalah saya yang sebenarnya, dan bukan orang yang telah menjadi pelengkap Anda. Karena itu, saya ingin menjadi diri saya sendiri lagi,
dan saya tidak ingin menjadi seperti dulu lagi. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mengunci hatimu selamanya. Cinta itu egois, dan tidak bisa dibagikan. Segala sesuatu yang lain dapat dibagikan, tetapi seorang kekasih tidak dapat dibagikan. Tidak peduli seberapa besar Wang Qiwer mencintaimu, aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku dan semua yang aku miliki untuk melindungi cintamu kepadaku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Petik 2. Wang Donger terisak tak terkendali pada saat ini. Dia masih memeluk Huo Yuhao sekencang mungkin, dan dia tidak ingin melepaskan hal lain di dunia. Mata Huo Yuhao menjadi kendur sekarang. Mantra necromancy memastikan bahwa pikirannya masih dengan tenang menganalisis segalanya sebelum dia, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang keadaan ini, tidak peduli seberapa banyak penderitaan yang dia rasakan di dalam hatinya. Ini semua salahku, Donger. Saya telah mengabaikan perasaan Anda, dan saya tidak dapat menyadari keadaan Anda pada waktunya. Donger, meskipun mantranya membuat Huo Yuhao tenang dan tenang, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan untuk menghiburnya. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura dan disposisi Wang Donger keseluruhan tampaknya berubah saat dia melepaskan emosinya secara katarsis. Itu bukan salahmu, Yuhao. Ini semua masalah saya sendiri, dan itu terjadi karena mentalitas saya tidak seimbang. Tidak apa-apa, sekarang aku sudah memikirkannya. Anda telah mengalami luka-luka kejam seperti itu bagi saya, dan fakta bahwa Anda masih hidup sudah menjadi keajaiban. Bagaimana Anda bisa memperhatikan begitu banyak ketika tubuh Anda dalam keadaan seperti itu? Jangan khawatir, saya akan menyesuaikan diri, dan saya akan kembali normal. Yang harus Anda lakukan adalah memahami perasaan saya, dan semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Huo Yuhao membelai punggung Wang Donger, meskipun dia berhati-hati untuk tidak menyentuh luka-lukanya. Wang Donger menyeka air matanya dan duduk tegak saat dia menatap mata Huo Yuhao dengan wajahnya tepat di depannya. Ingat, kamu tidak bisa menggunakan mantra ini lagi. Saya tidak suka Anda sekarang. Kamu bisa tidur sendiri di ranjang hari ini. Mata Wang Donger masih sedikit bengkak dari semua yang menangis saat dia berbicara, tetapi mereka tampak sedikit lebih rajin daripada sebelumnya. Huo Yuhao menatap Wang Donger dengan mata melebar dan rahang kendur. Donger, bisakah aku masih mengambilnya kembali? Wang Donger menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, tentu saja tidak, sudah terlambat untuk menyesal. Baiklah, cepat dan berkultivasi. Anda harus memulihkan secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan selalu merasakan sakit hati ini. Dia mengambil Huo Yuhao saat dia berbicara dan meletakkannya di tempat tidur sebelum dia menutupinya dengan selimut. Dia duduk di sampingnya dan menyilangkan kakinya saat dia mulai bermeditasi. Huo Yuhao memperhatikan Wang Donger saat dia menutup matanya. Bulu matanya yang panjang masih bergetar, dan Huo Yuhao tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menenangkan diri pada saat seperti ini. Donger, kebenarannya adalah saya sangat senang bahwa Anda akan kembali seperti semula. Ini salah saya, karena saya belum menunjukkan Anda cukup perhatian dan perhatian. Kamu akan menjadi cinta dalam hidupku tidak peduli bagaimanapun kamu, selama kamu bahagia. Huo Yuhao tersenyum tipis ketika dia meraih selimut dengan tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh tempurung lutut Wang Donger. Dia menutup matanya dan mulai menyalurkan kekuatan jiwanya. Kekuatan Haodong mereka masih tidak dapat digunakan selama budidaya. Kaki Huo Yuhao dan pembuluh lengan kirinya tidak jernih dan halus, dan terlalu mudah untuk secara tidak sengaja mengalihkan energi asal es dari surga dan bumi ke tubuh Wang Donger. Itu terlalu mudah untuk menyakitinya, dan kekuatan Haodong hanya bisa dilepaskan di medan perang ketika Wang Donger murni mendukungnya. Tanda pisah. Pertandingan pertama round robin berakhir dengan sukses. Namun, tidak ada yang bisa melupakan pertandingan pertama yang merupakan gangguan terbesar dari seluruh turnamen. Nama Tang Sekte dengan cepat menjadi pembicaraan di kota itu, dan setiap jalan dan gang di dalam Radiant City dipenuhi dengan diskusi tentang mereka. Reputasi Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul telah anjlok, ke titik di mana banyak warga mulai berkumpul dan mondar-mandir di luar gerbang utama Akademi. Lawan pertama Shrek Academy tidak begitu kuat,
dan mereka mengikuti gaya yang sama selama putaran eliminasi dan akhirnya muncul sebagai pemenang. Round robin baru saja dimulai, dan setiap pertempuran selanjutnya sangat penting untuk setiap tim yang berpartisipasi. Ini terutama berlaku untuk tim-tim yang dikalahkan dalam pertandingan pertama mereka. Tanda pisah. Hari kedua chapter pertama Robin selesai. Langit semakin gelap, dan semua orang telah kembali ke Radiant City. Banyak orang memutuskan untuk tidak beristirahat, dan restoran, hotel, dan bar dipenuhi orang. Orang-orang tidak hanya berbicara tentang turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Mereka juga berbicara turnamen Antera yang mereka juga dapat berpartisipasi dan mendapat manfaat dari turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radiant. 3 wilayah yang berpartisipasi di turnamen Elite Soul Engineering Turnamen telah menghasilkan daftar nama mereka yang maju ke putaran kedua. Ada banyak hal lagi untuk dipertaruhkan sejak awal chapter kedua. Persaingan antara insinyur jiwa berbeda dari satu antara guru jiwa. Persaingan di antara para insinyur jiwa tidak begitu kuat dan epik, karena semua orang hanya membuat alat jiwa di bawah lingkungan yang adil. Namun, itu jauh lebih tidak pasti. Ini adalah kompetisi pasar gelap, dan banyak insinyur jiwa yang ikut serta khawatir tentang reputasi mereka, dan memalsukan nama mereka sendiri. Setiap orang memiliki nama panggilan yang mereka gunakan dalam kompetisi ini, dan warga hanya bisa melihat penampilan para insinyur jiwa melalui informasi yang diturunkan oleh 3 organisasi bawah tanah. Putaran kedua turnamen elit teknik jiwa rekayasa akan dimulai malam ini. Taruhan yang paling memikat adalah jumlah waktu yang dibutuhkan orang pertama untuk menyelesaikan ronde ini. Taruhan ini dipisahkan menjadi kurung yang berbeda, bracket terpendek berada dalam 1 jam, dan bracket berikutnya adalah antara 1 hingga 2 jam, kemudian 2 hingga 3 jam, dan seterusnya. Waktu terlama tidak memiliki peluang terburuk. Sebaliknya, kurung tengah memiliki peluang terburuk, dan 2 ekstrim memiliki peluang jauh lebih tinggi. Misalnya, peluang untuk bertaruh bahwa orang pertama akan menyelesaikan kompetisi dalam waktu 1 jam memiliki peluang 1/5. Peluang antara 1 hingga 2 jam adalah 1 hingga 3, dan peluang untuk antara 5 hingga 6 jam memiliki peluang terendah pada 5 hingga 6. Chapter kedua memiliki pengantar yang lebih panjang dari sebelumnya. Putaran ini akan memakan waktu 10 jam, dan akan berlanjut dari malam ini hingga keesokan paginya. Semua insinyur jiwa yang berpartisipasi dari ketiga kompetisi bawah tanah harus membuat alat jiwa kelas 4 yang ofensif dalam 10 jam. Insinyur jiwa yang dapat membuat alat jiwa kelas 5 akan lulus secara otomatis tanpa pengujian apapun. Insinyur jiwa yang bisa membuat alat jiwa kelas 4 akan memiliki segmen tambahan untuk pertikaian alat jiwa, berbeda dengan ronde sebelumnya. Setiap insinyur jiwa harus mengambil alat jiwanya untuk menembakkan tes di dalam rentang pengujian, dan data akan dikumpulkan setelah setiap tembakan. 5 orang dengan hasil terlemah akan dihilangkan, sementara mereka yang tidak bisa menyelesaikan alat jiwa kelas 4 dalam waktu yang ditentukan juga akan dihilangkan. Putaran ini tidak menghilangkan banyak orang, tetapi menjadi jauh lebih kejam dan brutal. Tidak ada yang bisa yakin bahwa alat jiwanya akan lebih kuat atau lebih kuat daripada alat jiwa orang lain dari kelas yang sama. Dalam keadaan seperti itu, semua orang secara alami akan mencoba yang terbaik untuk menciptakan alat jiwa yang sekuat dan sekuat mungkin. Tekanan dari pertikaian berikutnya akan memberi para insinyur jiwa ini kesempatan yang lebih baik untuk melepaskan potensi sejati mereka. Ada banyak bentuk taruhan lainnya, dan ketiga organisasi bawah tanah itu relatif mahir dalam memahami psikologi orang. Mereka dapat memastikan bahwa hampir setiap penjudi tunggal bertaruh bahwa dia puas. Tanda pisah. Di dalam Green Hotel, kembali ke dalam lobi yang sederhana dan tidak bertingkat. Huo Yuhao dan rekan-rekannya tiba di tempat kejadian. Kali ini, Chen An jauh lebih low profile daripada sebelumnya setelah Huo Yuhao menyuruhnya begitu. Dia tidak keluar untuk menyambut mereka secara pribadi, melainkan mengirim salah satu bawahannya untuk menemui Huo Yuhao di luar sebelum membawa mereka ke ruang tamu. 1 set informasi dan data dengan cepat dikirim ke tangan Huo Yuhao. Data ini merinci insinyur jiwa yang memenuhi syarat dari putaran sebelumnya dan penampilan mereka, dan beberapa komentar tentang mereka.
Penomoran kontestan berubah ketika turnamen memasuki fase utama. Penomoran memang berarti sesuatu di chapter ini. Nomor Huo Yuhao adalah 66, sedangkan nomor He Kaitu adalah 88. Ini jelas angka yang dipilih Chen An untuk membuat mereka bahagia. Huo Yuhao memindai data. Aliansi Dusquater ditinggalkan dengan 67 insinyur jiwa yang berhasil melewati 2 putaran sebelumnya. Sedikit lebih dari 90 telah berkembang dari chapter kualifikasi, yang berarti bahwa chapter pertama fase utama telah menghilangkan lebih dari 30 orang. Chen An telah membuat tanda khusus untuk sekitar selusin kontestan di antara 67. Beberapa tanda mewakili lompatan, sedangkan tanda lainnya berarti mereka dicurigai menyembunyikan kemampuan mereka. Angka-angka ini dengan cepat diingat, karena penting baginya untuk mengetahui saingannya agar menang. Huo Yuhao telah menarik perhatian Chen An melalui tawaran ganjaran dan ancaman hukumannya, dan selain keheranannya pada teknologi unik botol susu bersegel Huo Yuhao, Chen An benar-benar yakin akan identitas Huo Yuhao yang tidak ada yang dia klaim sebagai identitas memiliki. Yuhao, aku ingin melihatmu bersaing setelah ini, kata Wang Donger dengan senyum di wajahnya. Huo Yuhao terkejut sesaat, tetapi kemudian mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan memberitahu orang-orang Chen An untuk mengaturnya. Wang Donger menatap tajam ke matanya ketika dia membungkuk ke telinganya dan berbisik, mengapa kamu menyerah padaku seperti itu? Huo Yuhao memaksakan sebuah senyuman dan berkata, apakah aku tidak membantumu memulihkan kepribadianmu? Kau adalah ratuku. Yang benar adalah, saya tidak yakin apakah ini baik atau buruk bagi saya. Petik 2. Wang Donger memutar matanya dan berkata, karena kamu sangat baik padaku, malam ini. Mata Huo Yuhao berbinar, dan dia baru saja akan bertanya padanya apa yang terjadi malam ini ketika pintu ruang tamu terbuka. Sederet orang berjalan dari luar. Ada 6 dari mereka, dan keduanya berjalan di depan berpakaian seperti insinyur jiwa, masing-masing memiliki lencana insinyur jiwa di dada mereka. Namun, sepertinya ada lapisan seperti kabut yang melayang di atas lencana mereka, sehingga tidak ada yang tahu apa kelas mereka. 4 orang lainnya ternyata adalah pengawal mereka.